Masih bersama kami di Zona Football, pertandingan pembicaraan tuh saya juga jadi terlalu bersemangat. Kan pembicaraan semakin menarik, pembicaraan semakin membuat kita excited tentunya kalau sudah bicara dengan Ropan dan juga Yudi. Kita nanti mau bicara tentang Chile, Australia, mau bicara tentang Meksiko menghadapi Kamerun, tapi juga tidak lupa bahwa banyak sekali pemain-pemain yang punya mimpi untuk tampil di Piala Dunia, atau apakah ini pertama kalinya ataukah ini kesekian kalinya yang harus terkubur. Ini Ropan gimana kalau Anda lihat ini pemain-pemain yang hancur hatinya, saya pikir ya kalau sampai dan termasuk timnya juga begitu. Iya, semua pemain ingin tampil di Piala Dunia. Artinya di sini ada harga yang luar biasa yang mereka harus bayar di sini. Kalau mereka tampil bagus, tentunya banyak klub-klub ditransfer ya untuk bisa membeli mereka. Jualan ya, ajang jualan di sini. Tapi saya pikir banyak juga pemain top yang juga menjadi pemain inti itu Marco Reus. Saya pikir tidak bisa bermain di detik-detik akhir ketika mereka menang 6-1 lawan Armenia. Itu Jerman. Mereka tidak bermain. Kemudian Rafael van der Vaart. Itu ngomongin Belanda, tadi Jerman lagi. Belanda dan Jerman kan musuh bebuyutan itu. Jerman yang enak untuk ditonton saya pikir. Strootman, ada dua gelandang Belanda yang diharapkan kalau dua ini hadir bukan tidak mungkin Belanda bisa ke final lagi, bisa ke final tapi cuma tapi Anda jadi seneng berarti ya, Strootman nggak ada ya. Tapi Marco Reus itu penting, Marco Reus ya, penting sama seperti Montolivo di Italia. Tapi itu pertanyaannya lagi-lagi bagaimana isu mereka diforsir di klub kan gitu kira-kira. Ketika klub kemudian memainkan banyak sekali pertandingan menjadi kewajiban, memang dibayar juga oleh klub, tapi kemudian berdampak pada tim nasional gitu. Ya itu sebuah harga yang harus dibayar. Tentunya mereka dikontrak atau dibayar oleh klub, mereka harus tetap habis-habisan bersama klub dan mereka juga ketika cedera, misalkan Ribery pun bukan bersama klub, tetapi ketika persiapan bersama tim nasional. Dan justru saya tambahkan tadi Ribery salah satu pemain yang paling sebetulnya merugikan bagi Prancis dengan tidak adanya dia, karena secara kekuatan langsung drop. Oke. Nanti kita lihat dulu nih, ada yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Transvision tentunya terkait pemain-pemain yang malang sekali nasibnya. Mereka cedera, tidak bisa tampil di Piala Dunia 2014. Kita saksikan siapa saja mereka. Selamat menyaksikan. Piala Dunia 2014 adalah ajang pertandingan sepak bola yang paling dinantikan oleh para pecinta sepak bola. Tetapi nasib baik tidak berpihak pada pemain-pemain berikut ini. Mereka mengalami cedera sehingga tidak dapat bermain mewakili panji negaranya. Berikut adalah beberapa pemain yang mengalami cedera. Di Piala Dunia 2014, Theo Walcott tidak dapat bermain bersama tim nasional Inggris. Sayap kanan Arsenal ini mengalami cedera di bagian lutut, serta harus beristirahat selama 6 bulan untuk dapat pulih kembali. Belanda akan sangat kehilangan gelandang ini dalam pertandingan Piala Dunia nanti. Kevin Strootman mengalami cedera kaki kiri dalam pertandingan ketika AS Roma menghadapi Napoli. Kapten AC Milan yang bermain sebagai gelandang jangkar timnas Italia, Riccardo Montolivo, tidak dapat memperkuat Gli Azzurri tahun ini. Montolivo mengalami cedera kaki pada tulang tibia dalam friendly match antara Italia dengan Republik Irlandia. Dia harus beristirahat selama 6 bulan dan melewati Piala Dunia 2014. Victor Valdes, kiper asal Spanyol yang juga bermain untuk Barcelona, mengalami cedera di bagian lutut. Valdes harus beristirahat selama 7 bulan dan hanya bisa menyaksikan teman-temannya berlaga di Piala Dunia dari kursi penonton. Itulah beberapa pemain yang mengalami cedera menjelang Piala Dunia di Brasil tahun ini. Sangat disayangkan ya, semoga segera pulih dan dapat beraksi kembali di lapangan hijau. Masih ada juga Falcao di sana. Kita lihat informasi terakhir kemarin juga dalam latihan Cristiano Ronaldo harus dikompres, mukanya meringis karena juga mengalami kesakitan. Ini tampaknya benar-benar menjadi masalah bukan hanya bagi pemain tapi juga bagi negaranya masing-masing. Ropan ada komentar lagi tentang itu? Iya, saya pikir kalau Ronaldo sampai tidak bisa bermain ini sangat merugikan karena pertandingan pertama mereka ketemu Jerman kan. Artinya ini dan mereka selalu ada Jerman. Iya, ini grup yang paling berat juga ya. Amerika Serikat dan Ghana bukan tidak mungkin akan membuat kacau di sini ya. Tapi saya pikir pertandingan ini Piala Dunia yang paling ramai. Bahwa pertandingan pertama selalu dimainkan oleh tim-tim yang luar biasa ya. Belanda, langsung Spanyol, di depan ya. Iya kan. Kemudian Inggris, Italia itu hal yang luar biasa dan sekarang Portugal tanpa Anda sudah bilang meringis tanpa Ronaldo, saya pikir mereka akan berat. Portugal tanpa Ronaldo sulit. Padahal ada Ronaldo aja lawan Jerman gimana? Kalah terus. Iya, Piala Eropa kalah, perebutan tempat ketiga juga mereka kalah. Iya. Jadi memang Transvisioners kalau bicara sama Ropan terkait sama Jerman, Anda jangan heran ya, karena memang dia ada darah-darah Bavarian dia memang. Kalau Yud, ini pertandingan nanti Chile Australia. Tadi sempat ngobrol-ngobrol, Australia sih. Kok Anda begitu meremehkan Australia? Saya nonton langsung kemarin loh di Sydney loh, bagus juga. Persiapan belakangan beberapa pekan terakhir selalu kalah. Oh gitu? Pemain-pemainnya tidak ada juga bintang ketika misalkan tahun 2006 ketika masih ada Eric Kewell, kemudian ada
tim Cahill masih muda waktu itu. Tapi sekarang tim Cahill ini sudah tua, 34 tahun. Dan hanya dia bintangnya. Di luar itu hampir semua pemain-pemain baru, dan saya tidak yakin mereka akan bisa bermain memberikan sesuatu kejutan misalkan, dan saya bahkan memprediksi hanya akan menjadi juara grup Australia. Sehingga menurut saya sih pertandingan nanti mudah buat Chili. Sangat mudah. Saya berharap beda jawabannya sama Pak Ropan sih. Kalau menang mungkin ya saya kira sah-sah aja. Chili mungkin sedikit di atas ya, 5-5, 4-5 lah saya bisa katakan sini. Tapi bukan tidak mungkin pertandingan ini berakhir imbang. Jadi sudah bilang bahwa mereka masih punya tim Cahill ya, 34 tahun. Tapi mereka masih punya juga Mark Bresciano. Ya, sama-sama sudah tua juga saya pikir. Ya, tapi mereka punya kapten kesebelasan Jelinek ya. Dia bermain di Inggris yang luar biasa. Di samping kiper Ryan dari Brugge yang sangat bagus. Saya pikir ini satu hal yang juga bisa menguntungkan bagi pelatih asal Yunani dia menangani di Australia saat ini untuk menangani tim ini. Mereka paling tidak cukup bermain imbang saja, sudah cukup buat mereka. Satu hal pasti yang kalau misalkan Australia ingin menahan imbang atau menang, mereka harus menghentikan beberapa pemain khususnya Alexis Sanchez dan Vidal. Kita juga bicara tentang head to head dari Chili dan Australia. Kita lihat di sini bagaimana Chili menghadapi Australia 0-0 kemudian tahun 74 ya. Sama di putaran grup juga. Iya, 1 kali seri dan 3 kali menang ya. Artinya menggambarkan bahwa memang Chili di atas. Ya. Dan itu sudah berlangsung dari tahun 74 tadi sampai tahun 2000. Sekarang 2014. 14 tahun. Bagi saya sih nggak ada yang nggak mungkin. Oh, saya nggak sependapat dengan Anda berdua. Saya pikir Australia bisa buat kejutan. Ingat nggak lawan Italia waktu itu kan? Sampai harus Zambrota dijatuhin. Memang waktu itu timnya bagus. Yang sekarang ini timnya jauh. Kita nggak boleh menganggap remeh. Dan Australia nggak bisa. Dan Australia itu bagus. Pertandingan persahabatan mereka mengalahkan Jerman. Nah, artinya Iya 2 tahun lalu. Berarti kan bisa membuat kejutan kan? Bukan tidak mungkin Australia bisa kalau mereka bermain tanpa beban, menikmati permainan, enjoy. Saya pikir mereka bisa melakukan hal yang terbaik. Jadi saja 3 pertandingan terakhir selalu kalah. Tapi kita lihat dulu deh. Kita jadi ribut terus ini ya. Ada tim Cahill sama Alexis Sanchez. 25 tahun, 34 tahun. Tapi emang kalau usianya sudah 34 jadi masalah, ya kan? Buktinya, ya kan banyak di antara kita yang tetap matang kan, gitu kan. Cahill sama Sanchez. Menurut saya Sanchez. Sanchez yang lebih matang, lebih memungkinkan untuk dia memberikan kontribusi besar untuk Chili. Bresciano, Vidal, Ropan. Ya Vidal lah, pasti Vidal. Pasti Vidal. Kecepatan Vidal. Yudi tar dulu, udah ditanya udah Vidal aja, ya kan. Isla sama Spiranovic. Isla, Juventus. Iya. Tetap Isla ya. Jadi memang Chili unggul terlalu Chili ya. Chili unggul di materi pemain dia unggul, kualitas mereka unggul. Menang lah Chili. Pada suka pedes ya? Ya, Chili ya. Itu tadi dari Ropan dan Yudi ternyata kompak. Chili katanya jauh lebih diunggulkan, tapi terserah Anda sih Anda mau percaya apa enggak. Kita beralih ke Meksiko Kamerun ya kan. Nah, ini cukup menarik juga karena saya tadi ngobrol-ngobrol beda nih, yang satu Kamerun, yang satu Meksiko. Ini agak seru mungkin ya. Yang mana dulu? Yang Ropan dulu deh kalau begitu. Kamerun kan Ropan? Iya, Kamerun melawan Meksiko ya, saya Meksiko. Ini Meksiko. Saya Meksiko. Oh iya kembali. Saya Meksiko. Saya Kamerun. Kenapa Meksiko dulu dong? Iya, mereka juga pernah menang lawan Kamerun 1-0 terakhir, itu dalam pertandingan persahabatan. Tapi walaupun mereka lawan tim-tim Afrika sulit untuk bisa menang di Piala Dunia, tapi saya kira Meksiko latih yang sangat baik. Mereka punya pemain-pemain Dos Santos, seperti Chicharito, ya ada pemain senior di belakang Marquez yang udah main lagi ya? Iya udah main lagi. Artinya ini dibutuhkan pemain pengalaman seperti dia. Jorge Campos? Udah ngapain dia? Main di Persik Kediri mungkin ya. Persik Kediri. Kalau Yudi jagoinnya Kamerun Ropan. Kita dengar nih alasannya. Para pemain Kamerun hampir semuanya bermain di Eropa. Di Prancis, Jerman, kemudian bahkan hingga di Turki. Sementara para pemain Meksiko sebagian besar bermain di lokal. Artinya bahwa saya hanya melihat dari sisi bahwa pertarungan mental mereka Kamerun sebetulnya lebih unggul. Pertanyaannya atau kuncinya sebetulnya ada di Samuel Eto'o. Bagaimana pemain senior ini seorang kapten yang bisa mengatur atau membawa timnya menjadi lebih percaya diri untuk bisa menghadapi Meksiko. Menurut saya mereka memungkinkan untuk bisa menang. Nah ini yang menarik karena ternyata kedua analis kita nggak selamanya kompak ya. Masing-masing punya jagoannya sendiri. Tapi Yudi suka lupa. Pemain Kamerun bukan hanya ke Eropa. Di Indonesia juga banyak pemain Kamerun. Jadi nanti menarik melihat pemain-pemain Kamerun menghadapi Meksiko ya. Kita akan bicara lagi tentang maskot karena tidak jadi seru Piala Dunia tanpa maskot, dan juga apa sih yang menarik dari negara Brasil itu sendiri. Selepas yang satu ini kita akan lihat apa yang menarik dari Brasil tentunya. Tetap bersama kami.